Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama melalui Zoom meeting FGD ini dengan tema pekerjaan gedung bertingkat. Baik, yang pertama, yang kami hormati Ketua Umum DPP Arkindo Bapak Haji Reja Sahyan, yang kami hormati narasumber kita Bapak Agus Irwanto ST, yang kami hormati perwakilan Provinsi Arkindo, dan para anggota badan usaha yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, laporan panitia, ketiga, sambutan ketua umum sekaligus pembuka acara, keempat, pembahasan materi, kelima, tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Bapak Rifan. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya kita dapat menghadiri acara fokus grup discussion ini. Di samping itu juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kepada kita. Yang saya hormati Bapak Reja Sahyan selaku Ketua Umum Arkindo, yang saya hormati Bapak Agus Irwanto Sarjana Teknik selaku narasumber, yang saya hormati perwakilan Arkindo dari provinsi dan kabupaten serta anggota Arkindo seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir, yang telah meluangkan waktu dalam acara ini walaupun melalui Zoom meeting. Pada hari ini dalam rangka kegiatan fokus grup discussion DPP Arkindo, kami selaku panitia penyelenggara acara pada hari ini yang akan mengusung dengan tema yaitu pekerjaan gedung bertingkat, yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Agus Irwanto Sarjana Teknik, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta dan anggota Arkindo yang dibawakan oleh moderator. Dan kami sampaikan juga bahwa yang hadir dalam acara fokus grup diskusi ini sekitar 30 peserta. Demikian laporan dari kami. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kegiatan yang akan kita selenggarakan ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Irfan, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan ketua umum sekaligus pembuka acara kepada Bapak Reja. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih kepada saudara sekalian. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Agus Irwanto ST. Yang saya hormati para peserta yang hadir dalam Zoom ini dari perwakilan kota dan kabupaten serta provinsi Arkindo seluruh Indonesia,
juga kepada anggota badan usaha kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama melalui Zoom meeting. Adapun acara FGD ini dihadiri sekarang sudah berjumlah 37 orang. Dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di FGD ini, saya bermohon dan meminta agar dalam acara ini mengikuti terus sampai selesai. Adapun tema dari FGD ini adalah pekerjaan gedung bertingkat. Mudah-mudahan nanti narasumber kita akan memberikan paparan yang baik dan sangat berguna bagi kita selaku pengusaha ataupun badan usaha Arkindo. Jadi saya sekali lagi berharap bapak-bapak dan ibu-ibu mengikuti terus ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya memasuki acara inti yaitu dengan materi pekerjaan bertingkat. Untuk itu saya serahkan acara ini kepada moderator kita, Bapak Edo. Waktu dan ruang kami persilakan. Ya. Bapak Edo Mas. Terima kasih kepada Ibu MC dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta. Sebelum kita melalui sesi tanya jawab dengan narasumber kita, alangkah baiknya kita mendengarkan paparan materi dari narasumber kita. Selanjutnya saya serahkan ke narasumber kita, Pak Agus Sirwanto. Silakan Pak untuk memaparkan materinya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua Umum Arkindo, yang saya hormati Perwakilan Provinsi Arkindo seluruh Indonesia, yang saya hormati moderator dan MC, di mana pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan di dalam forum FGD ini mengenai gedung bertingkat. Nah, saya akan memaparkan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, dan selanjutnya akan saya sampaikan pekerjaan gedung bertingkat. Pendahuluan sejarah beton precast yang dalam kurung pracetak
Beton pracetak yang dikatakan precast awalnya berasal dari negara Eropa yang dikembangkan oleh perusahaan Jerman yaitu Weiss and Freytag, mulai digunakan pada tahun 1906. Pada tahun 1912 beberapa bangunan bertingkat mulai menggunakan sistem pracetak. Di Indonesia sendiri baru mulai digunakan pada awal 1970, yaitu berupa balok jembatan, pagar panel, dan tiang pancang. Mulai berkembang pada tahun 2000-an di mana banyak diaplikasikan pada bangunan bertingkat seperti rumah susun, gedung kantor, dan lain-lain. Apa kelebihan bangunan yang menggunakan beton pracetak? 1. Kualitas beton struktur yang lebih baik karena semua pengerjaan dilakukan di bawah mulai dari backgisting, pembesian sampai pengecoran, maka dipastikan kontrol kualitas dapat dengan mudah dilakukan, terlebih menggunakan kualitas beton yang bermutu tinggi agar dapat segera diinstal. Dua, penghematan dari segi waktu dan biaya. Produksi komponen struktur dapat dilakukan berbarengan dengan pekerjaan pemancangan atau bore pile pada saat struktur baru berjalan 50% start sudah bisa dilakukan sehingga dapat mempercepat waktu pelaksanaan. Pekerjaan backgisting juga dapat dihemat karena pemakaian backgisting pada beton pracetak bisa sampai berkali-kali pakai, sangat jauh dengan beton konvensional yang bisa 3 kali pakai, sehingga banyak biaya yang dihemat waktu dan pekerjaan backgisting. 3. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan dan termasuk kriteria green building karena pemakaian material backgisting yang bisa diminimalkan, maka kerusakan alam akibat konsumsi material kayu dan triplek dapat diminimalkan dan sampahnya yang timbulkan oleh aktivitas konstruksi dapat diminimalisir. Komponen pracetak. Pada bangunan gedung ada beberapa bagian di dalam komponen pembangunan gedung bertingkat. 1. T-beam, garis miring slope. 2. Kolom. 3. Balok. 4. Plat. 5. Ring balok. 6. Dinding fasad. 7. Talang dan list plang beton. 8. Atap beton atau dak. Ini salah satu produksi dalam pembuatan precast slope. Itu baik pembuatan beton kolom atau balok. Nah, ini bisa kita lihat dalam prosesnya tadi di gambar. A. Implementasi kuisi. B. Persiapan. C. Proses. D. Pengecekan. A. Implementasi kuisi. Sebelumnya kita akan mengecek list ITP. Pengecekan dari misalkan besi yang tadi kita lihat pada gambar itu, kita cek dari diameter besi, ulir yang kita gunakan nanti akan kita pakai di lapangan, dan berat jenisnya juga akan kita lebih tahu dari pengukuran. Ada alat yang kita deteksi kepada besi tersebut. Selanjutnya, checklist pekerjaan. Di sini ada beberapa jenis checklist pekerjaan, tentu seperti pembuatan besi muk atau pelcap. Sebelum itu kita gunakan, kita pakai, itu terlebih dahulu di checklist. Di checklist sesuai dengan gambarnya, ukurannya, dan mutu atau kualitas dari jenis besinya berapa yang kita gunakan di dalam proses pembangunan tersebut. Ketiga, kemudian tes kuat tekan beton. Kalau kita katakan di beton itu ada tes kuat tekan beton itu untuk mengukur kualitas beton yang sudah digunakan pada bangunan tersebut.
Di sini pada gambar juga sudah dibuat checklist pembersihan balok dan kolom. Sebelum kita membuat balok dan kolomnya di dalam cetakan nanti yang disebut bagisting tadi, kita terlebih dahulu membuat pembersihan untuk dimasukkan di dalam bagisting yang sudah disiapkan untuk cetakan balok dan kolom. Ini checklist bagisting pelkat juga sama halnya seperti itu. Dan sebelum dicor biasanya kita lakukan pengecekan terlebih dahulu baik dari besi dan dudukannya sudah pas pada posisi tersebut, dan bagisting apakah pada saat pengecoran akan terjadi lendutan atau tidak, itu akan dicek terlebih dahulu. Lanjut, pekerjaan persiapan. Nah, persiapan tadi ini jenis-jenis yang untuk pembuatan bagisting. Bagisting ini terbuat, ada yang menyiapkan dari holo baja yang ukurannya 5x5, dan ini hanya bukan menjadi acuan ya, ini hanya gambaran saja untuk di dalam proses nanti pembangunan atau pembuatan beton. Sebelum kita membuat cetakan beton, kita mengoleskan minyak terlebih dahulu di bagisting, kemudian menyiapkan multiplek yang ini hanya gambaran saja, nih yang 1,5 mm. Selanjutnya masih persiapan. Lanjut Pak, ini hanya besi Pak ya. Diameter, contoh saja diameter 16, diameter 10. Dia untuk tulangan utama 16, yang lebih kecil itu untuk ring. Dan membuat juga decking selimut beton untuk coran beton, pipa. Lanjut Pak. Nah, di sini juga untuk setelah perakitan pembersihan lantai, baik dinding, baik kolom, juga akan antara besi itu supaya untuk dibuat kawat benrat untuk mengikat besi satu dengan yang lain di saat kita pemasangan besi. Dan ini pengunci untuk bagisting tidak sebelum kita melakukan pengecoran. Ketiga, balok penganjal. C, proses pembersihan. Proses pembersihan di sini diameter 16, khususnya untuk tulangan utama, diameter 10 sengkang atau ring. Kalau kolom, balok, dan selanjutnya Pak. Lanjut. Molding. Perhatikan cetakan menggunakan multiplek, yaitu pembuatan bagisting. Kedua, kemudian dilapisi minyak mood oil agar beton tidak lengket saat dilepas dari molding. 3. Memasukkan tulangan kolom berdiameter 16 tulangan utama dan diameter 10 sengkang atau ring. 4. Pemasangan pipa dengan panjang 1 meter, tipe 1/4 bagian bawah dan tipe 1,5 bagian samping. 5. Penutupan molding pastikan sudah tertutup rapat. Selanjutnya, selam tes. Selam tes dilakukan itu sebelum kita melakukan pengecoran, kita mengambil satu sampel, dan pengujian selam itu harus sesuai dengan yang direncanakan di dalam kita pengecoran. Nah, di dalam kita pengecoran pada pekerjaan gedung. Selanjutnya, Pak. Nah, ini gambaran pengecoran beton yang dituangkan mengenai bucket. Kita bisa lihat di sini ada dia menggunakan persiapan alat vibrator untuk meratakan beton tersebut agar tidak mengumpul pada satu titik, dan kita aduk secara dengan alat itu dengan vibrator. Lanjut, pelangsiran. Setelah proses pengecoran sudah cukup kuat untuk diangkat, maka hasil beton prekat tersebut dilansir ke tempat penyimpanan yang di mana lokasi atau area penyimpanan harus rata agar tidak terjadi keretakan pada beton precast. Curing itu pengeringan. Setelah beton sudah dilansir, selanjutnya dilakukan perawatan. Beton atau curing sudah mulai pengerasan yang bertujuan menjaga beton tidak cepat rusak dan air dan sebagainya. Tindakannya menjaga kelembapannya atau suhu sehingga beton dapat yang kita inginkan, yang diinginkan. Selanjutnya Pak, pengecekan. Nah, ini tadi pengecekan, kembali lagi
kita lihat pada gambar ada proses pembongkaran big ini setelah sudah tercor, mulai pembongkaran big gisting cepat. Kurangnya juga hati-hati pada pelangsiran mengakibatkan benturan yang cukup keras. Reproduksi precast hard slab atau plat lantai proyek pembangunan gedung kuliah umum. Ini contoh saja. Selanjutnya Pak. Produk precast hardnya juga ini contohnya untuk lantai. A. Persiapan, B. Proses, dan C. Pengecekan. Persiapan material. Persiapan materialnya pertama kita menyiapkan besi siku. Kita lihat pada gambar, untuk besi pada ada dua jenis, untuk besi tulangan utama, tulangan penunjang, dan juga kita sudah persiapkan juga beton decking untuk beton sebelum kita pengecoran selanjutnya. Kemudian persiapan untuk material bagisting dan penguatan besi. Kita menggunakan bagisting itu yang bisa selalu sebelum untuk memasangnya supaya tidak lengket, kita menggunakan minyak atau mood oil dan besi pun satu dengan yang lain agar terikat dengan kuat dan kokoh, dan saat pengecoran dia besi tetap tidak terlepas dari satu yang lainnya. Selanjutnya proses pembesian. Nah, proses pembesian ini besi dan slab tetap pada diameter 13 untuk tulangan utama biasa lebih besar daripada cincin atau penunjang diameter 10. Selanjutnya Pak. Molding, ya untuk persiapan untuk sebelum pengecoran, perakitan cetak hubnya, plat lantai itu menggunakan besi siku, kemudian dilapisi minyak oil agar beton tidak lengket saat dilepas dari molding, memasukkan besi atau wire mesh yang kita inginkan yang sudah dirakit ke dalam cetakan. Selanjutnya, selam test sebelum dilakukan pengecoran, melakukan juga pengambilan sampel dan pengujian selam harus sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ini pengecoran dengan menggunakan beton yang dituangkan menggunakan dengan truk mixer dan menyiapkan talang dan alat itu kita lihat di situ alat vibrator saat dia menaburkan beton agar beton tersebut saat dituangkan bisa merata pada bagian yang kita cor. Selanjutnya Pak, pelangsiran. Setelah proses pengecoran dan sudah cukup kuat untuk diangkat, maka hasil beton perikat tersebut dilansir ke tempat penyimpanan, yang di mana lokasi atau area penyimpanan harus rata agar tidak terjadi keretakan pada beton precast. Curing. Setelah beton sudah dilansir, selanjutnya dilakukan perawatan beton curing saat mengeras yang bertujuan untuk menjaga beton tidak cepat kehilangan air dan sebagai tindakan umum menjaga kelembaban suhunya sehingga beton dapat mencapai yang diinginkan. Ya, ini pengecekannya setelah sudah jadi, kita lihat pengecekannya dari proses pengangkatan yang sudah terlalu cepat dan dicek kembali apakah mengalami keretakan beton atau sudah sesuai dengan cetakan yang sudah ditentukan pada saat dibuka beton itu rata atau tidak. Nah, kita bisa lihat pada posisi di gambar sini. Selanjutnya Pak, nah, pemasangan kolom. Nah, pemasangan kolom ini di gambar udah bisa kita lihat dalam nanti penyambungan kolom pasti akan ada stack atau indikator untuk penyambungannya ke atas. Kita lihat di sini di gambar. Kemudian lanjut Pak. Pemasangan balok pun sama. Nah, kita bisa lihat pada gambar di situ ada tulangan utama dan cincin atau ring yang dikatakan tadi. Selanjutnya, nah, pemasangan tulangan yang positif pada join. Nah, tulangan positif itu ya tulangan utama itu dan cincin. Terus Pak, lanjut. Nah, grouting area join, grouting join. Nah, grouting join dilakukan. Kalau kita lihat di gambar,
Nah, kalau bila terjadi pada beton yang kurang baik, kita bisa lakukan pada grouting. Di sini kita melakukan grouting joint agar proses pengecoran itu kembali dengan baik. 5. Pemasangan tulangan atas balok atau tulangan negatif. Nah, sama halnya dengan tadi. Lanjut, Pak. Nah, prinsipnya hampir sama, grouting area juga balok. Terus perspektif. Nah, ini kalau kita lihat perspektif ini maksudnya tampak ya dari samping atau dari depan. Nah, bisa kita lihat perspektifnya sudah sama atau belum dan sudah presisi. Selanjutnya, Pak. Sama halnya juga perspektif ini dilihat dari sisinya ya. Dari sisi mana saja. Selanjutnya, Pak. Terus, ya Pak, ini perspektif yang hanya dilihat aja. Terus Pak lanjut. Oke, terus Pak. Nah, pengecoran kolom dan balok yang di casting area. Nah, ini kita menggunakan beton molen yang ditaburkan melalui talang. Nah, selanjutnya Pak. Pengecoran plat lantai dan stocking area kolom juga dilakukan sama halnya menggunakan beton molen dan menyiapkan talang untuk pengecoran pada area yang dicor. Nah, erection kolom dan cek presisi as setiap komponen. Oke Pak, lanjut. Erection kolom dan balok. Oke Pak. Oke, pemasangan plat joint, pengelasan untuk penyambungan beton. Bisa dengan cara las. Pekerjaan pembersihan balok dan kolom dilakukan. Pasang begisting joint dan grouting. Joint ya dilakukan, sudah dilakukan dan melakukan pembersihan, dilakukan jointnya dan grouting untuk jointnya untuk penyambungan. Joint itu untuk penyambungan antara balok atau kolom satu dengan yang lainnya. Selanjutnya Pak. Mengisi sparing besi kolom dengan chemical grouting itu kimia. Ini yang dilakukan untuk pengisian itu beton. Oke Pak, lanjut. Pengisian sambungan antara plat dengan plat. Erection ring balok atap. Ya kita lihat pada gambar, udah bisa kita lihat itu ring balok atap. Oke Pak, selanjutnya. Yang terus ini erection dak talang. Terakhir. Oke Pak. Erection kolom pendestial atap. Erection kolom pendestal atap. Oke Pak. Thank you. Ya. Ya. Nah, saya kembalikan kepada moderator Pak, pada Pak Endo. Terima kasih Pak Agus Irwanto, narasumber yang telah menyampaikan materinya mengenai itu seperti itu rangka-rangka gedung bertingkat itu seperti itu. Sebelum kita melanjutkan sesi tanya jawab, saya berikan waktu untuk para peserta bertanya, waktunya itu 5 menit dan nanti langsung dijawab oleh narasumber kita. Mungkin sudah ada buat peserta yang ingin melakukan pertanyaan kepada narasumber kita mengenai gedung bertingkat. Silakan Pak. Halo. Ya. Ya, saya ada pertanyaan juga ini Pak, ada Iya. pertanyaan. Dengan Bapak siapa nih, Pak Nursiwan ya? Pak Nursiwan, Pak Edo, ya. Oh, siap Pak Nursiwan, silakan Pak. Apa pertanyaan Pak? Pertanyaan saya, pertama pandangan saya dulu tentang beton precast
beton precast Ya, Pak ini Iwan. dulu ketika saya menjadi perencana di DKI, di Dinas Tata Bangunan apa ya, di bangunan itu di Jati Baru, itu memang pekerjaan ini sebenarnya cepat, pelaksanaannya cepat. Karena dari beberapa pengalaman saya untuk apartemen, untuk fasad aja saya bisa bikin hanya 13 hari, 14 hari. Itu saya udah bisa, sedangkan mengiutan beton sebenarnya kan harus 28 hari. Tetapi di dalam sambungan-sambungan itu nanti yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Agus, ialah persambungan antara plat, balok, ya, dan kolom, itu force konkritnya berapa? Sehingga memenuhi SNI 2847/2019. Ya, karena itu bersifat sendi atau bersifat roll. Nah, kemudian masukan saya adalah untuk fill cap, di mana ada balok bibim, balok bibim, itu pertemuan dengan fill cap, itu sebenarnya saya kurang sependapat kalau itu menggunakan precast. Karena itu adalah merupakan jepit sempurna. Jepit sempurna artinya mampu menahan vertikal, mampu menahan horizontal, dan mampu menahan gaya-gaya lainnya. Jadi vertikal, horizontal, dan momen. Momen adalah gaya dikalikan dengan gaya. Nah, itu yang menentukan di situ, karena itu menentukan apakah kuat suatu struktur, apakah terjadi settlement nantinya, terkait juga dengan tegangan tanah nanti yang tidak merata karena diakibatkan tegangan daripada beton. Diagram regangan betonnya itu 3/2 BH per KH kuadrat, itu nanti harus kita cek kembali. Jadi pengalaman menurut saya kalau untuk fill cap dan T-beam dan pertemuan kolom itu kurang disarankan ya, menurut saya begitu. Tapi kalau saya di lapangan sebagai MK atau sebagai tenaga ahli struktur, nah itu saya akan sampaikan seperti itu. Yang penting tugas kita sudah menyampaikan. Jadi kalau suatu saat terjadi kemiringan, kerusakan pada bangunan, jadi sehingga itu bisa kita laksanakan. Jadi itu saja pertanyaan saya. Nah, yang tadi saya jelaskan, apakah itu pertemuan di balon itu apakah perlu atau cukup? Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih Bos. Ya, terima kasih Pak Nursiwan. Mungkin langsung dijawab oleh Pak narasumber, Pak Agus, silakan Pak. Iya Pak, makasih Pak pertanyaannya dan masukan dari Pak Nursiwan. Tadi kalau kita bicara gedung bertingkat tadi Pak ya. Tadi yang kalau kita papakan sebenarnya itu ada sesuai dengan permintaan dan kontur dari lingkungan tersebut, bangunan yang kita akan bangun. Tapi kita mengacu semua memang pada ada aturan SNI itu yang untuk bangunan gedung bertingkat. Nah, tadi hanya satu simulasi saja Pak, contoh bahwa gedung bertingkat itu kita melihat kalau untuk secara teknis mungkin nanti ada perhitungan tersendiri ya Pak ya. Tapi akan saya jawab secara globalnya dulu. Kalau kita memakai sifatnya itu hanya bersifatnya itu kita memakaikan sendi Pak. Nah, ya. Nah, kebetulan kebanyakan gedung bertingkat ini juga kan ada beberapa dia menggunakan tidak menggunakan dengan material yang sudah jadi. Kadang yang sudah jadi itu sesuai dengan permintaan dan perhitungan ya, perhitungan gedung bertingkat itu yang akan dibangun sesuai dengan spek-speknya Pak. Kalau untuk secara teknisnya nanti ada perhitungan tersendiri Pak ya. Kalau untuk sambungan mungkin biasanya kita gunakan di gedung itu kita menggunakan dengan sendi. Gitu Pak Nursiwan. Iya Pak Nur, sudah dijawab ya oleh Pak Agus. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, mungkin nanti di belakang Pak. Mungkin ada yang lain mau bertanya? Silakan. Kupang Pak. Oh iya, Pak Beni silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya mau tanyakan yang hampir sama dengan Pak Nursiwan tadi. Bahwa kalau kita pakai beton plat cetak ini tentu dia perbedaan ada pada setiap sambungan antara balok, kolom, dan plat. Apakah mutunya tidak berpengaruh Pak? Walaupun pakai bahan yang sama dengan kondisi semacam itu, kita cor di atas apa tidak berpengaruh mutu betonnya. Sementara itu gedung bertingkat. Mungkin saya hanya itu saja Pak. Makasih Ya, Pak. makasih Pak. Terima kasih Pak Beni. Mungkin langsung dijawab Pak Agus.
Dari secara prinsipnya Pak, yang tadi Bapak tadi sampaikan untuk pertitaan itu untuk pengecoran dari manapun itu tidak ada pengaruh Pak. Ya, tidak pengaruh selama mutu beton itu memang tetap sama ya, tetap sama yang sesuai yang diinginkan Pak. Begitu. Saya Nursiwan, ada masukan lagi nih. Saya Nursiwan Boleh, Pak. ya. Iya. Nah, Pak Nursiwan, sebentar apa yang Pak Nur. Ini apa yang pertanyaan disampaikan Pak Beni Pak apa sudah dijawab oleh Pak Agus? Untuk Pak Nursiwan nanti dulu. Gimana Pak Agus? Pertanyaan Pak Beni? Ya, kalau pertanyaan Pak tadi, ya, itu tidak berpengaruh Pak, sesuai asal masih tetap sesuai dengan mutu beton yang Gitu Pak Agus Ya. ya. Gimana Pak Beni? Cukup jelas? Saya ada masukan ini Pak Nursiwan ya, Pak Edo. Siap Pak Nur, siap. Silakan. Nah, jadi begini, apa yang disampaikan Pak Agus itu ya saya sependapat ya, itu selama dia sama. Tetapi kadang-kadang samanya kan dalam waktu tertentu, karena waktu itu kan saya biasanya itu pakai post-rock atau semacam itulah, atau sika ya, di mana force konkretnya sama, yaitu saya setuju. Tetapi bangunan ini dapat saya simpulkan dari beberapa penelitian hanya mampu sebenarnya sampai 8 lantai. Lebih dari itu bahaya karena dia tidak menyatu beton, walaupun dikatakan sama tapi dia tidak homogen gitu. Ada terjadi renggangan situ, akan terjadi crack-crack kecil nanti. Tetapi crack itu masih di dalam batas dari peraturan konstruksi. Jadi itu aja, memang mempercepat untuk pekerjaan ya, tetapi untuk bangunan tinggi ada risikonya karena maksimum paling-paling 8 lantai. Nggak berani orang lebih dari itu saja yang saya lihat dari pengalaman ya. Tapi Pak, terima kasih. Pak Nursiwan. Selamat siang. Atas masukannya. Selamat siang. Saya John Kennedy. Kita berikan kesempatan untuk yang lain. Saya John Kennedy. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak. Dengan siapa Pak? Saya dengan John Kennedy Pak. Oh Pak. Coba Pak, Dengan kameranya John tolong Kennedy, dinyalakan. Halo Pak. Oh iya, siapa? Saya dengan John Kennedy. Kebetulan ini saya sih sharing aja Pak ya. Sharing mengenai Boleh Pak, boleh, precast. silakan. Mungkin kita masing-masing punya pengalaman terhadap precast. Saya juga punya pengalaman precast terhadap 1000 rusun dulu. Kemudian batasan ketinggian precast ini. Mungkin Pak Nursiwan juga tadi ada bilang 8 lantai. Kalau saya masukkan sih sebetulnya precast itu sudah banyak. Saya melakukan sampai 20 lantai. Di beberapa apartemen 20 lantai precast full balok dan kolom. Kemudian kebetulan saya juga dulu hampir pengalaman saya 15 tahun di precast ya, di pionernya precast. Mungkin saya berbagi sharing kepada teman-teman sekalian. Tadi saya ada masukan mengenai bahwa sendi plastis, sendi ya, mungkin bahasa sendinya itu untuk teman-teman sekalian dari Pak Agus, mungkin itu di dindingnya ya, Pak Agus ya. Ya. Tetapi pada saat join kolom balok itu ada penelitiannya Pak. Kebetulan saya juga melakukan penelitian itu di Puskim Bandung. Itu juga ada SNI-nya, SNI precast juga sudah ada sekarang ini. Jadi kalau tadi ada masukan juga mengenai butuh beton untuk growting, memang dalam mutu growting ini kita menggunakan biasanya yang namanya sika. Mutunya itu biasanya adalah di atas daripada mutu yang terpakai. Tetapi dalam hal ini memang seperti Pak Agus tadi bilang bahwa itu ada analisis khusus bahwa di join itu dengan mutu yang berbeda gitu. Kemudian tadi juga ada mengenai tie beam ya Pak Agus ya, yang di precast ya Pak Agus ya. Itu dulu hampir semua rusun saya menggunakan itu Pak Agus. Tetapi sistemnya adalah separoh gitu. Jadi di atasnya itu nanti di growting belakangan sehingga yang dimaksud Pak Nursiwan tadi tidak terjadi yang namanya kegagalan dalam join-join pada saat tie beam itu terhadap pile cap-nya. Karena tulangannya itu dipasang atasnya belakangan, kemudian di bawahnya itu sudah diperhitungkan terhadap panjang penyalurannya.
saya hanya memberikan masukan saja Pak. Kebetulan saya memang dulu 15 tahun bergerak di bidang prekes, jadi saya agak ini banget nih dengan prekes nih. Untuk masukan kepada teman-teman, sebetulnya untuk prekes ini sudah beberapa bangunan itu bahkan 23 yang di Cawang itu, kemudian apartemen HK yang di Pulau Gebang, dan beberapa yang lainnya di daerah Bandung itu hampir di rata di atas 20 lantai. Tetapi yang di prekes itu adalah kolom, balok, plat hampir full, dan perimeter luarnya, dindingnya memang seperti Pak Agus bilang tadi benar. Secara prinsip prekes ini bisa mengakomodasi kecepatan waktu, dari situlah lebih efisien ya Pak Agus ya terhadap betul. biaya ya Pak Agus ya. Benar, Mungkin ke depannya Pak Agus bisa lagi memperdalamkannya mengenai presentasi mengenai biayanya lah Pak gitu kan. Terhadap konvensional itu adalah kemenangannya adalah di segi kecepatannya. Pada saat kita melakukan fondasi, struktur atasnya kita sudah bisa produksi ya Pak Agus ya. Iya. Sudah bisa diproduksi. Kemudian pada saat kita masuk lantai 3, finishing arsitek sudah bisa dilakukan di lantai bawahnya. Itulah kelebihan dari prekes. Mungkin saya hanya memberikan masukan, saling sharing aja Pak terhadap prekes ini. Terima kasih Pak. Itu aja Pak Agus. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak John yang sudah memberikan masukan. Mungkin ada penambahan sedikit dari narasumber kita. Silakan Pak Agus. Ya, tadi yang sampaikan masukan dari Pak John, ya itu memang dari segi pengalaman memang hampir sama dengan kita lihat. Sebetulnya kita lihat dari untuk metode dan mana saat metode itu dan penyambungan itu biasa kita sudah tahu di mana titiknya kita akan melakukan joinnya gitu. Dan memang rata-rata grouting itu memang tadi yang disampaikan, memang pasti sekarang yang sudah disampaikan Pak itu memang ada peraturan di SN itu tentang prekes itu sendiri. Memang ada batasan-batasannya, dia dari berapa lantai tetap di situ kan tidak disinggung, pasti akan tetap juga akan dihitung. Semakin tinggi bangunan itu pasti akan dihitung juga dari beban anginnya, beban hujannya, beban gempanya, dan itu akan terhitung semua Pak, dengan apakah dengan mutu prekesnya itu sendiri. Ya. Makasih Pak John untuk masukan-masukannya. Oke Pak Agus, sama-sama Pak Agus. Terima kasih kepada Pak Agus dan Pak John yang sudah memberikan masukannya. Waktu masih cukup untuk satu peserta lagi untuk melakukan pertanyaan. Mungkin dari peserta yang lainnya, Pak Nurjali, silakan. Pak Sripudin. Untuk yang lainnya, silakan. Untuk perwakilan provinsi, kabupaten, dari Jawa Timur. Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita, mungkin acara sesi tanya jawab ini. Izin bertanya Pak. Oh, dari mana Pak? Silakan. Dari Yogyakarta Pak. Oh, dari Arkindo Jabar Pak ya, Perwakilan Jabar ya. Silakan Pak, silakan Pak. Halo Pak Gus. Ya Pak. Ini dari materi yang dipresentasikan ini bagus banget nih, saya dapat ilmu baru nih. Saya jadi pengen tanya. Iya Pak. Biasanya itu pabrikasi prekesnya ini sudah termasuk perusahaan batching plan-nya atau biasanya terpisah ya Mas? Ya. Satu lagi, yang selam tes itu per apa ya, ditesnya per apa? Sampelnya diambil dari berapa? Nah itu aja, terima kasih Pak Gus. Ya Pak. Terima kasih Pak Yofi. Langsung dijawab Pak Gus. Ya, makasih Pak. Ada dua pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Pak Yofi. Pertama mengenai apakah cetak material tersebut apakah langsung di patching plan, apa dia tersendiri. Untuk pencetakan itu ya tidak, untuk cetakan itu sendiri itu biasanya dia tersendiri dan dia sudah ada beton sendiri Pak. Ya,
Itu kalau untuk patching plan itu khusus untuk kita pemesanan untuk pengecoran, pemesanan pembeton untuk pengecoran. Itu yang pertama. Yang kedua, selam tes itu memang tetap dilakukan sebelum kita pengecoran, itu kita meminta sesuai dengan kadar betonnya dan apakah dia biasanya sampai selam itu mencapai 12 sampai 14 cm, Pak. Itu. Dan itu memang wajib dilakukan untuk kita sebelum pengecoran untuk pengecekan mutu beton sesuai dengan selam yang kita inginkan. Begitu Pak Yopi. Terima kasih Pak Agus. Gimana Pak Yopi? Apakah sudah jelas? Untuk ambil sampelnya per hari itu per lantai atau per beton apanya gitu, ambil sampelnya, metode sampel. Pengambilan sampel itu tetap dilakukan per hari itu, Pak. Per hari itu, dan kita meminta sampel itu rata-rata kita minta 5 kubus per satu selam tes. Oke. Begitu. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, Pak Yopi, sama-sama. Boleh saya kasih masukan Pak? Pak Agus. Iya, boleh Pak, boleh. Tadi kan mengenai pertanyaan, ada tuh saya tambahkan ya Pak Agus ya, mengenai Ya. pertanyaan yang apakah beton precast ini dicetak pada perusahaan yang mempunyai, misalnya mempunyai tempat itu ya Pak Agus ya. Ya. Sebetulnya gini, mungkin Pak Yopi suatu saat nanti akan menjalankan proyek precast ya Pak ya, atau pengawasan terhadap proyek precast. Sebetulnya precast ini fleksibel. Kalau misalnya precast ini kan gedung ini harus yang mempunyai inian dulu, apa namanya, pengujian. Nah, yang mempunyai pengujian ini siapa? Pada saat pelaksanaan precast ini itu tergantung daripada kondisinya, Pak. Jika memang memungkinkan di lapangan itu bisa kita cor di lapangan, kalau site-nya itu memang memungkinkan ya Pak Yopi ya, lebih baik di sana karena itu juga pengaruh terhadap efisiensi terhadap transportasi biayanya. Tetapi biasanya memang seperti Wika atau JHS itu mempunyai pabrik yang luas sehingga mereka biasanya memproduksinya di pabriknya lalu dibawa ke lokasinya. Kecuali kalau precast-nya itu memang precast pre-stress ya Pak Yopi ya. Itu memang harus yang mempunyai sistem dan alat-alat untuk pengecoran pre-stress tersebut. Seperti itu mungkin tambahan mengenai bagaimana apakah itu. Jadi sebetulnya untuk precast ini adalah fleksibel. Lihat kondisi keadaan di lapangan. Kalau memang memungkinkan bisa diproduksi di lapangan, bisa dilakukan di sana. Itu lebih efisien nanti terhadap biaya akomodasinya. Karena precast ini pun nanti ada analisis terhadap dampak dia selama perjalanan, itu kan nanti akan diganjel dia sendi-sendi gitu ya. Bagaimana supaya dia tidak retak. Nah itu kalau memang ada di site itu memungkinkan untuk dilakukan pengecoran, itu sangat lebih baik. Tapi biasanya memang precast ini kenapa diambil precast, karena site-nya biasanya sempit ya Pak Agus ya, sehingga harus menggunakan Luas, itu. Kemudian supaya tidak mengganggu area tetangganya, tidak bising juga, tidak apa, sehingga produksinya juga dilakukan di lokasi tempat lain. Mungkin itu masukannya Pak Yopi. Terima kasih. Terima kasih Pak infonya. Terima kasih. Selamat siang Pak Moderator, saya Arif mau bertanya atau memberikan masukan Pak. Halo Pak Arif, apa kabar Pak Arif? Bang Jo, Pak John, aduh alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Sehat selalu. Aduh. Silakan Pak Arif. Kita Kasih masukannya. Diskusi-diskusi ya. Pak Moderator, mohon izin saya mau bertanya atau sharing lah ke Pak Agus. Bisa diperbolehkan. Silakan Pak, silakan Pak. Lanjut, silakan Pak, silakan. Oke, Pak Agus selamat siang. Iya Pak. Semuanya juga selamat siang. Semoga sehat selalu. Amin, Pak. Begini, Pak Agus, apa yang tadi sudah disampaikan
ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat ya buat saya dan buat semuanya, terutama pada pelaksanaan pekerjaan bangunan bertingkat. Tadi sudah gamblang, sudah disampaikan oleh Pak Agus tentang bangunan bertingkat dengan cara pracetak ya, prakes ya. Dan tadi juga saya sudah melihat material-material, terutama material tentang besi. Di sini barangkali alangkah baiknya Pak Agus ya, hanya masukan karena ini adalah fokus grup diskusi, barangkali nanti bisa moderator bisa menyampaikan kesimpulan dari FGD ini, kemudian bisa merekomendasikan hasil dari hasil FGD ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Begini Pak Agus, karena ini juga adalah pekerjaan bangunan bertingkat, saya mohon maaf apakah saya tidak melihat atau mungkin saya tidak mendengar atau apa ya. Tadi sebenarnya saya tidak dibahas tentang material-material yang lain. Misalnya apakah pasirnya, apakah semennya, atau apa ya. Yang tadi yang saya hanya lihat hanya material tentang besinya saja. Nah, ini barangkali ini sangat yang buat kami atau buat saya, material-material apalagi ini yang menyangkut misalnya pondasinya, yang ada hubungannya, kemudian dengan yang lainnya gitu. Ini tadi mohon maaf tidak sempat dibahas atau saya yang nggak melihat atau apa ya ini gitu. Kemudian barangkali juga dalam melakukan pekerjaan ini mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Pak John Kennedy itu sangat baik. Itu harus apalagi menyangkut pekerjaan. Pekerjaan ini lahannya mungkin apalagi di lahan yang sempit. Ini pasti sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Ini merupakan suatu masukan itu yang harus diperhatikan betul-betul gitu, terutama tentang lingkungan, apalagi yang menyangkut ini menyangkut pekerjaan precast ini, banyak mobilisasi yang lalu lalang ke arah itu gitu. Ini sangat diperhatikan. Barangkali itu Pak Agus, hanya beberapa yang belum disampaikan atau saya tidak mendengar tentang material-material selain material yang udah hubungannya misalnya dengan betonnya sendiri, misalnya pasirnya, kerikilnya, airnya, ini yang belum disampaikan. Terima kasih Pak Agus, mohon maaf. Silakan, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Arif Subagio sudah menambahkan, kalau istilah kata menambahkan materinya Pak yang belum disebutkan Pak ya, masih ketinggalan Pak ya. Iya. Masih kurang lengkap materinya. Mungkin Pak Agus silakan Pak ditambahkan atau dijawab dari Pak Arif Subagio. Ya, makasih Pak Dokter. Pak Arif, makasih masukannya dan juga ada beberapa pertanyaan ya Pak Arif. Pertama, tadi Pak Arif menyampaikan bahwa tertarik sekali dengan FGD yang kita lakukan, mendapatkan banyak ilmu, tapi namun ada beberapa masukan yang diinginkan oleh Pak Arif ya. Tadi mungkin dari hasil diskusi itu pengen ada suatu kesimpulan ya Pak Arif. Ya memang nanti kalaupun nanti perlu ada kesimpulan kan kita masih mencatat Pak ya tema-tema yang kita diskusikan. Nanti mungkin bisa di next hari dengan tema-tema yang sudah kita tampilkan itu kita paparkan dari berbagai narasumber yang berlainan. Mungkin nanti akan kita buat satu kesimpulan, nanti suatu saat ada waktu kita bertemu, nanti kita nanti bisa diskusi dengan hasil dari kesimpulan masing-masing yang disampaikan dalam FGD. Itu yang Pak Arif ya. Kesimpulan dan rekomendasi saran mengenai material ya Pak ya. Ini kan kita tadi berbicaranya memang kalau material sudah jelas Pak ya, pasir, semen, besi, kerikil, dan air. Dan memang tadi untuk komposisinya tadi kan saya sampaikan bahwa ini kan hanya suatu materi yang tidak jadi acuan ya untuk gedung bertingkat memakai besi diameter sekian, cincin diameter sekian. Ini hanya gambaran yang jelas Pak. Dari material tetap ditampilkan campuran pasir, semen, besi, dan airnya. Dan itu tergantung dari kita mutu beton yang kita inginkan Pak ya. Karena kita memakai hampir semua gedung bertingkat yang tadi saya paparkan itu adalah menggunakan material jadi Pak. Ya, artinya material yang dipabrikasi di lokasi yang khusus untuk pabrikasi baik kolom, lantai, dan yang lain-lainnya Pak.
Begitu Pak Bagja. Baik Pak Agus, Terima terima kasih kasih Pak Pak Agus. Ya, Terima mungkin kasih Pak. waktu waktu sudah selesai sesi tanya jawab ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Agus Irwanto, ya kan, dan para peserta FGD yang sudah membagikan ilmu serta masukannya mengenai gedung bertingkat. Sekali lagi, saya ingatkan kembali untuk peserta untuk mengisi daftar hadirnya ya di kolom chat. Terima kasih juga kepada Pak Guswanto. Mungkin dengan materi seperti ini kita dapat mengambil ilmu yang positif. Acara cerita ijab ini saya sudah kan dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator kita Bapak Edo dan narasumber kita Bapak Agus Irwanto ST. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutupan kepada Bapak Haji Reja Sahian. Waktu dan ruang persilakan. Terima kasih, Saudara Pipit, dan terima kasih terutama kepada narasumber serta para penanya ya dan yang memberikan masukan nih, Pak John, Pak Yopi, Pak Ben, siapa lagi tadi, Pak Kusniwan ya. Jadi sudah, betul lagi siapa? Oh iya, Pak Arif yang terakhir, Pak Arif. Ini sangat berguna bagi kita, apalagi nanti, tadi saya dengar ada masukan dari Pak John dan Pak Yopi, jadi usaha ya. Amin, amin. Saya atas nama Dewan Pimpinan Pusat Arkindo mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di dalam acara FGD ini. Sebagaimana kita harapkan mudah-mudahan paparan yang diberikan oleh Pak Agus nanti akan bermanfaat kita gunakan di proyek ya. Untuk itu saya berharap masih ada lagi kegiatan yang akan diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Arkindo FGD yang akan datang. Mohon kesediaannya lagi dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara FGD ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Arif. Baik, Sukses Pak. acara kami bersama. Yang mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara FGD ini dan terima kasih kepada kita Bapak Agus Irwanto. Terima kasih dan dan saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya Bos, Pak Arif. Sampai Pak Tita. Absen, jangan lupa ya absen ya, Bos. Absen, jangan lupa. Isi absennya. Oh, ada Pak Riot. Jadi gini juga. Pak Priot.